Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bacaan firman terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat 11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, ia seperti tunas yang hijau dan lembut yang tumbuh dari akar di dalam tanah yang kering dan gersang. Tetapi dalam pandangan kita, ia tidak menarik sama sekali. Tidak ada keindahan yang membuat kita ingin melihat dia dan merindukan dia. Kita memandang hina kepadanya dan menolak dia. Orang yang diliputi kesengsaraan dan mengalami kesakitan serta penderitaan yang paling pahit. Semua orang membuang muka terhadapnya dan menghina dia. Ia tidak masuk hitungan, namun sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dideritanya. Kita mengira bahwa ia dikutuk Allah dan dihukum karena dosa-dosanya. Padahal ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua sesat seperti domba. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan memilih jalan sendiri. Namun Tuhan menanggungkan segala kesalahan serta kejahatan kita ke atas dia. Ia ditindas dan dianiaya, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membisu seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti induk domba di hadapan para penggunting bulu. Demikianlah ia bungkam di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Melalui penindasan dan suatu pengadilan, mereka membawa dia kepada kematiannya. Tetapi siapakah di antara orang-orang pada waktu itu yang menyadari bahwa ia mati justru karena dosa-dosa mereka dan ia menderita karena menanggung hukuman mereka? Kematiannya seperti seorang penjahat, namun ia dikubur di dalam pekuburan orang kaya. Tetapi ia tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Meskipun demikian, Tuhanlah yang telah merencanakan untuk meremukkan dia dan memenuhi dia dengan duka cita. Tetapi setelah nyawanya dijadikan kurban penebus dosa, ia akan melihat banyak keturunannya, anak-anak rohani pewarisnya. Ia akan hidup seterusnya dan rencana Tuhan akan berhasil di dalam dia. Sesudah mengalami kedukaan jiwa, ia akan melihat hasilnya dan akan merasa puas. Hambaku yang benar itu akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan, karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Sengaja pembacaan firman cukup panjang, supaya kita bisa melihat dan memahami secara komprehensif maksud dari pembacaan kita. Yesaya pasal 40 sampai pasal 55 dikenal dengan Deutero Yesaya, yaitu tulisan nubuatan yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang dalam keadaan hancur tanpa harapan dalam pembuangan di Babel. Yesaya memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup yang baru. Tetapi dalam pasal 53 adalah berisikan tulisan nubuatan perihal penderitaan dan kematian Yesus yang sangat mengerikan. Tetapi ternyata semua itu dialaminya agar manusia yang dikasihinya namun sedang hidup dalam segala penderitaan dan penyakit karena cengkraman dosa dapat ditebus dan dibebaskannya. Yesus bukan saja memikul dosa kita, tetapi juga segala penderitaan yang telah menyebabkan jiwa kita terrobek-robek. Amsal pasal 27 ayat 9. Berbagai penderitaan telah menyebabkan jiwa atau batin kita menjadi terluka dan sakit, tetapi Yesus sudah menanggung semua itu di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dosa digantikannya dengan pengampunan, penyakit digantikannya dengan kesembuhan, kepahitan digantikannya dengan pemulihan, penolakan digantikannya dengan diterima tanpa syarat, dan kebinasaan digantikannya dengan kehidupan kekal. Apabila kita rindu disembuhkan dan dipulihkan dari luka batin, maka kita harus tahu, harus sadar, dan terbuka dengan sejujurnya kepada Tuhan bahwa kita sedang sakit dan terluka dan mau disembuhkan. Kita pun harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga menanggung segala penderitaan kita. Kesembuhan dan pemulihan akan sungguh-sungguh kita alami apabila kita pun mau dan membuka hati kita
kita untuk mengampuni semua orang yang telah menyebabkan kita menderita, terluka, dan sakit. Kita mengampuni dengan iman dan dengan kasih, bukan dengan perasaan dan kekuatan kita. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.